bisa dibilang nggak bahwa si COVID ini sebenarnya bukan membunuh, tapi dia melemahkan imun tubuh? The Health Insider, Quality of Life. Kalau misalnya nggak sakit, nggak perlu masker. Ya. Kalau nggak sakit. Nah, tanggapan dokter mengenai itu gimana? Jadi memang virus ini angka gejalanya relatif sebenarnya rendah, di bawah 10%, bahkan katanya cuma 4-5%. Jadi banyak yang tanpa gejala. Tanpa gejala. Tanpa gejala, tapi bukan tidak bisa menularkan orang lain. Artinya dia tanpa gejala tapi sudah terinfeksi dan bisa menulari orang lain. Oke, walaupun dia nggak ada gejalanya. Tidak gejala. Kadang-kadang mungkin gejala ringan, cuma kayak meriang, kayak kita masuk angin lah orang Indonesia bilang, pegel-pegel, meler 1-2 hari, tapi itu sudah terinfeksi dan bisa menginfeksi orang lain. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu tidak memakai masker dengan tepat, dia berpotensi menularkan ke orang lain. Nah, itu yang bahaya. Maka kita nggak tahu nih siapa yang sudah, siapa yang belum. Lebih baik kita cegah penularan dengan menggunakan masker. Dengan menggunakan masker yang tepat. Yang tepat ya. Nah, setelah itu yang mau saya tanyakan lagi nih. Ini yang paling, entah ini bisa disebut mitos atau apa ya. Orang bilang begini, wah dia meninggal karena COVID-19. Dia meninggal karena COVID-19. Sebenarnya COVID-19 itu bisa membuat orang meninggal atau tidak? Secara langsung bukan virusnya yang bikin dia meninggal. Jadi dengan terkena virus, tubuh dia akan bereplikasi, tubuh melakukan perlawanan. Oke. Nah, perlawanan ini yang menimbulkan gejala demam, meriang, batuk, keluar lendir. Nah, kalau lendirnya sangat banyak, bisa menutupi saluran pernapasan. Ya artinya nggak perlu sakit pun kalau orang tidak bernapas ya pasti bisa meninggal. Nah, seperti itulah. Oh begitu. Artinya, apakah si COVID ini yang membuat orang meninggal atau bukan? Secara tidak langsung bisa membuat pasien meninggal. Karena dengan terinfeksi, tubuh ada yang namanya reaksi inflamasi, reaksi tubuh. Reaksi tubuh yang itu mengeluarkan lendir segala macam yang akibatnya tadi tidak bisa bernapas dengan baik. Oke. Kalau begitu dok, kalau begitu yang orang bilang itu kan secara tidak langsung. Kalau begitu orang yang dibilang meninggal karena COVID, apakah tepat atau sebenarnya ada istilah lain atau penyebabnya pemicunya mungkin COVID, tapi yang membuat dia meninggal itu mungkin penyakit lain gitu. Katanya seperti itu. Ya, gimana? Jadi kalau memang dari WHO dan dari Depkes pun ada namanya penyakit-penyakit komorbid. Apa itu komorbid? Penyakit penyerta. Jadi kalau orang dengan penyakit-penyakit tertentu terkena COVID, dia resiko meninggalnya lebih besar dibanding yang benar-benar sehat tanpa penyakit terinfeksi COVID. Karena apa dok? Karena itu sistem daya tahan tubuhnya tidak baik. Artinya si COVID-19 ini dia menyerang sistem tubuh atau apa? Membuat tubuh melemah atau bagaimana? Dia menyerang tubuh, kemudian tubuh akan melawan. Ya. Pada orang normal melawannya proper, sesuai dengan kebutuhan. Pada yang ada penyakit komorbid, merawatnya tidak sesuai dengan ini. Jadi kadang-kadang overshoot atau undershoot, terlalu heboh atau kurang. Nah, itu yang tidak tepat sehingga terjadilah komplikasi-komplikasi dari COVID, bahkan bisa sampai meninggal. Tadi dokter bilang overshoot dengan undershoot, itu maksudnya apa dok? Jadi misalnya suatu bakteri kita bisa lawan dengan sistem pertahanan tubuh spesifik dan non spesifik. Kalau sudah bisa dengan spesifik, dia bisa hanya menghancurkan virus atau bakteri tersebut. Tetapi kalau belum dikenali, dia akan sistem pertahanan yang non spesifik. Istilahnya kayak orang ngebom, kumannya mati, daerah sekelilingnya juga ikut rusak, hancur. Makin banyak kumannya, makin banyak virusnya, makin banyak daerah yang dibom. Akibatnya kerusakan tubuh makin luas. Berarti si yang ngebom ini, itu apa itu? Apakah sistem imun kita? pertahanan tubuh kita, imun kita. Gitu. Reaksi imun yang tidak tepat. Oh begitu.
Gimana caranya supaya itu bisa tepat? Nggak ada cara, oh, wah ini kayaknya ini aja nih yang harus dibom nih gitu kan? Sampai sekarang belum ada penelitian yang sudah kita pastikan. Tetapi kalau kita lihat dari faktor-faktor risiko adalah penyakit komorbid. Semua penyakit komorbid itu misalnya serangan jantung, stroke, hipertensi, DM, itu termasuk ke metabolic syndrome. Karena sudah yang kita tahu metabolic syndrome itu memang menurunkan daya tahan tubuh. Jadi kalau orang tanpa metabolic syndrome terinfeksi COVID, biasanya gejalanya sangat ringan sehingga tidak timbul gejala, bahkan tidak perlu sampai dirawat. Yang seperti dokter bilang tadi, ada yang sudah kena sebenarnya tapi tanpa gejala karena dia metabolisme tubuhnya bagus. Metabolisme tubuhnya bagus. Yang jadi hanya meriang aja atau hanya batuk biasa gitu kan. Nah, tidak sampai timbul gejala yang parah. Nah, kalau yang untuk yang tadi dokter bilang apa, jadi kalau kita lihat juga angka kematian, hampir semuanya memiliki penyakit penyerta, penyakit komorbid. Ada misalnya orang tua, itu ya bukan penyakit, tapi memang orang tua pasti kondisinya tidak sebagus pas dia waktu muda. Kemudian pernah kena stroke, serangan jantung, riwayat kencing manis, riwayat darah tinggi, atau riwayat penyakit-penyakit kronis lainnya. Nah, itu yang menyebabkan sistem imunnya tidak bagus, sistem pertahanan tubuhnya tidak bagus, sehingga tidak bisa berperang dengan seharusnya. Bisa dibilang nggak dok, kalau seperti itu ya, kalau yang saya dengar dokter bilang tadi, bisa dibilang nggak bahwa si COVID ini sebenarnya bukan membunuh, tapi dia melemahkan imun tubuh? Membuat responnya tidak tepat. Membuat responnya tidak tepat, yang seperti bom tadi, akhirnya si imun itu menghancurkan si penyakit beserta sekitarnya, daerah organ sekitarnya. Ternyata yang sekitarnya itu pun masih organ yang sehat gitu kan? Jadi banyak yang rusak jadinya. Oh begitu, oke. Sekarang tadi saya berpikir kalau misalnya si COVID-19 ini menghancurkan imun tubuh, jadi seperti mirip dengan HIV, saya pikirnya tadi kan? Kalau HIV dia melemahkan sistem imun. Nah, jadi HIV nggak bikin mati, tetapi kalau si penderita HIV terkena batuk pilek atau penyakit lain yang tidak berbahaya buat orang biasa, imunnya tidak bisa ngelawan. Oh begitu. Sedangkan kalau si COVID ini tubuhnya melawan tapi tidak tepat, sehingga ya kerusakan tubuh terjadi. Mungkin nggak dok, kedepannya si imun kita ini akan tepat melawannya, atau bagaimana caranya supaya tubuh kita ini tepat melawannya? Semua sistem penyakit bisa tepat kalau tubuh sudah pernah mengenali. Makanya bisa berdasarkan vaksinasi. Vaksinasi bisa alamiah. Jadi maksudnya, pernah dulu pas kecil terkena, sehingga pas dewasa dia terkena, dia sudah tahu melawannya. Atau vaksinasi aktif dari pemberian vaksin. Tetapi vaksin ini memang perlu usaha yang panjang. Nggak usah jauh-jauh, HIV udah dari tahun 90-an sampai sekarang belum ketemu vaksinnya. Hepatitis, beberapa jenis hepatitis ada vaksinnya, ada yang tidak. Flu juga demikian. Jadi kalau kita bisa menemukan vaksin yang tepat, diharapkan daya tahan tubuh akan bekerja optimal sehingga kalaupun terkena tidak timbul gejala yang parah. Oke, artinya si imun kita itu nembaknya udah tepat ya, ibaratnya begitu kan. Wah, ini yang penyakitnya si ini nih gitu kan. Sel-sel lainnya tidak terkena dampak negatifnya. Tidak terkena dampak dari perperangan tadi. Oke, betul ya. Berarti kalau mau tubuh kita bisa seperti itu, dalam artian menembak penyakitnya seperlunya, itu harus kenal dulu. Entah kita harus kena dulu dan sembuh, atau kita mendapatkan vaksin langsung. Vaksinasi. Nah, sedangkan vaksin itu nggak bisa ya, belum ditemukan sampai saat ini. Kalaupun yang sembuh juga. Nah, pertanyaan saya dok, kalau yang sudah sembuh itu kan yang saya dengar nih kayak semacam plasma darah atau apa begitu. Kalau menurut penelitian dan menurut fakta yang sudah ada dan terjadi, apa mungkin melalui plasma darah bisa sebagai vaksin juga? Secara teoritis plasma itu bisa, karena kalau seseorang sudah pernah kena suatu penyakit dan dia sembuh, artinya sistem daya tahan tubuhnya sudah mengenali hal itu bisa ditransfer ke badan yang lain. Cuma yang menjadi masalah, seberapa lama dia ingat
Karena sel tubuh kan akan produksi. Nah, ada beberapa jenis yang bisa bertahan lama sampai tahunan, ada yang cuma bertahan dalam hitungan bulan. Nah, ini yang masih jadi penelitian. Gitu. Seberapa lama darah yang dari pasien yang baru sembuh itu masih bisa kita pergunakan. Oh, oke. Artinya kalaupun plasma darah itu kayak dimasukkan ke tubuh manusia, ya nggak tahu melindungi. Jadi istilahnya kayak tentara itu tentara bayaran yang sudah tahu cara melawannya. Tapi tidak tahu berapa lama. Nah, kekuatan tentara itu berapa lama yang bisa melawannya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya, pantaskah kita merasa sangat takut terhadap COVID-19 atau tidak perlu terlalu takut? Jawaban dokter bagaimana? Kalau tubuh kita imunnya bagus, sebenarnya tidak perlu terlalu takut karena sama seperti infeksi virus lainnya. Tetapi kalau kita punya penyakit komorbid atau penyakit penyerta, itu kita wajib takut. Nah, sekarang apakah kita sudah tahu penyakit penyerta yang bisa memperparah seseorang terinfeksi dengan COVID? Itu yang harus kita perhatikan. Oke, jadi secara tidak langsung saya bisa menyimpulkan bahwa dokter bilang sendiri tidak perlu berlebihan takut terhadap COVID, tapi kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati terhadap COVID ini. Karena kita nggak tahu penyakit apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Karena COVID itu sendiri bisa memicu penyakit yang sudah ada di dalam diri kita untuk mempunyai efek rusak terhadap badan kita lebih besar lagi. Begitu, Dok? Iya. Oke, Dok. Untuk sementara nih, Dok, sampai di sini kita bicara mengenai COVID-nya di di channel ini, karena nantinya saya mau gali sedikit lebih dalam. Saya tertarik itu tadi mengenai imun ataupun hal-hal lainnya yang bisa membuat kita bagaimana cara menangani terhadap COVID. Tapi itu di video berikutnya, Dok, ya. Sip. Oke. Insiders, mau tahu lebih lanjut mengenai COVID, cara penanganannya, dan bagaimana segala-galanya yang belum diketahui, tetap di channel ini, The Health Insider, satu-satunya channel kesehatan dengan informasi kesehatan terbaik di Indonesia.